The Pool. Mengisahkan seorang pria bernama D yang tengah bersantai di kolam renang setelah bekerja. D yang kelelahan akhirnya beristirahat di alas karet di tengah kolam renang. Rekan kerjanya Meyom menguras kolam renang sebelum pulang kerja dan menyuruh D untuk naik ke atas. Tapi D tidak mempedulikannya. D tertidur dan air kolam renang semakin menyusut, hingga akhirnya D tidak bisa kembali ke permukaan kolam renang. Kemudian, kekasih D bernama Koi ingin memberikan kejutan kepada D dengan tiba-tiba mendatangi kolam renang. Koi melompat ke tengah kolam renang tanpa menyadari air di kolam renang sudah menipis. Oke, begini ceritanya. Film ini dibuka dengan scene di pelataran kolam renang terdapat direktur film. Direktur film meminta seorang lelaki muda yang merupakan tim seninya untuk mematikan lampu kolam renang bagian bawah kolam dan pinggiran kolam yang tiba-tiba menyala. Kolam renang tersebut digunakan untuk pengambilan adegan film. Pria tim seni itu bernama D. D langsung saja bergegas melakukan pemeriksaan lampu di pinggir kolam tersebut. Scene berpindah ke suatu ruangan di sekitar kolam renang tersebut. D merupakan seorang pecandu narkoba. Ia mulai saja menyuntikkan obat terlarang tersebut ke perutnya dan terhenti ketika kekasihnya datang menghampirinya dan memeluk D dari belakang. Di ruangan tersebut terdapat juga anjingnya D bernama Lucky. Tiba-tiba, D dan kekasihnya dikagetkan dengan suara berisik seperti barang-barang yang berjatuhan. D dan kekasihnya mengira itu adalah ulah Lucky. Ternyata bukan. Meyom teman D menghampiri mereka ke ruangan. Meyom meminta D keluar ruangan membawa Lucky untuk dilakukan pengambilan adegan Lucky sesuai permintaan tim film di luar. Proses pengambilan gambar film pun selesai pada malam itu. Keesokan harinya, D kembali ke kolam renang itu bersama Lucky. D langsung saja menceburkan dirinya ke kolam untuk berenang. Ia mengajak Lucky bermain bola dengan melemparkan bola ke arah luar kolam dan dikejar oleh Lucky. Di jalan yang dilalui Lucky, terdapat sampah koran yang bertuliskan buaya yang menghilang akibat luapan air banjir. Sampailah Lucky ke ruangan bawah tanah. Di sana ada Meyom yang sedang menekan tuas untuk mengosongkan air kolam renang. Meyom bersama Lucky kemudian menghampiri D di pinggir kolam renang. Meyom menyuruh D untuk menyudahi berenang dan naik ke atas karena ia telah menekan tuas untuk mengosongkan air. Meyom mengatakan akan kembali ke Thailand. Meyom meminta D untuk membersihkan kolam dan sekitaran kolam renang tersebut. D meminta bayaran lebih kepada Meyom dan tidak dikabulkan. Kemudian D meminta pizza kepada Meyom. Meyom pun pergi. Scene masih berlanjut di kolam renang. Sepertinya D tertidur di atas pelampung dan terbangun kaget melihat air kolam renang yang volumenya semakin menyusut kurang dari setengah. D panik. Ia mencoba memanjat ke pinggir kolam tersebut namun tidak berhasil. Lucky menggonggong melihat majikannya panik terjebak di dalam kolam. Handphone D berdering. Ternyata panggilan dari Koi kekasihnya D. D mencoba meraih handphonenya namun tetap tidak berhasil. Ia menunggu saja getaran handphonenya bergerak hingga jatuh ke kolam, kemudian ditangkapnya. Sementara Lucky yang dirantai oleh Meyom di atas tadi mencoba berlari menghampiri D ke kolam renang, dan Lucky pun tergantung di pinggir kolam renang karena rantainya masih terkunci di atas. D langsung berenang menyelamatkan Lucky untuk naik kembali ke atas. D kembali mengejar handphonenya yang sudah jatuh ke arah kolam namun tertahan oleh tali charger. D mencoba meraih handphonenya yang tergantung di pinggir kolam tersebut, namun tidak berhasil. Yang ada hanya handphonenya yang lepas dari chargernya dan tenggelam ke dasar kolam renang. Buru-buru D mengambilnya, tetapi handphonenya sudah tidak bisa dinyalakan lagi. Scene berlanjut di pelataran kolam renang. Ada seorang kurir pizza datang. Sepertinya mengantarkan pizza permintaan D ke Meyom tadi. D yang sedang berada di dasar kolam menutup lubang aliran kolam agar air tidak semakin menyusut. Tentu saja D tidak mendengar kurir pizza memanggilnya. Kurir pizza itu pun bingung karena tidak ada satu orang pun di sana. Ketika D memandang ke arah atas dari dasar kolam, ia menyadari ada orang yang berada di atas. Mungkin ia mencoba meminta pertolongan kepada kurir pizza itu, tetapi celananya tersangkut oleh rantai yang berada di dasar kolam yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kurir pizza akhirnya meletakkan pizza di pelataran. D berhasil sampai ke pinggir kolam. Ia berteriak minta tolong, tetapi sepertinya kurir pizza tersebut tidak mendengarnya. Kemudian kurir pizza menyalakan motor dan pergi. Ketika D tertidur di atas pelampungnya, Koi sampai di pelataran kolam renang dan tersenyum melihat D yang tertidur. Koi kemudian berlari mencoba lompat ke kolam renang menyusul D. Dan D akhirnya terbangun dan berteriak dari bawah melarang Koi untuk tidak melompat ke kolam renang.
Koi yang sudah berlari pun kaget dan terpeleset ke kolam renang dengan kepala terbentur ke pinggir pelataran kolam renang. Kini, mereka berdua terjebak di kolam renang dalam keadaan Koi tidak sadarkan diri karena kepalanya berdarah. Day terus saja berteriak meminta tolong. Tiba-tiba, di pelataran kolam renang dikagetkan dengan suara benturan pintu. Dan ternyata yang masuk adalah seekor buaya. Laki langsung saja menggonggong panik. Day melihat ke arah anjingnya tersebut dan menyadari ada buaya di atas. Buaya itu terus saja mendekati Laki dan akhirnya terpeleset masuk ke dalam kolam renang. Day pun panik sambil melindungi Koi yang terbaring di atas pelampung. Day marah kepada Laki. Scene berlanjut ke hari kedua. Ketika air kolam renang sudah kosong dan Day juga Koi serta buaya tersebut terdampar ke dasar kolam. Day hanya bisa menung dan bingung harus berbuat apa lagi. Ia menatapi Koi yang juga tidak sadarkan diri. Kemudian, Day mendapati test pack yang menyatakan Koi positif hamil. Day memperhatikan kondisi kekasihnya dan menyadari bahwa kepala bagian bawah Koi berdarah. Day berinisiatif untuk membalut kepala Koi dengan selotip. Namun selotip tersebut berada di mulut buaya yang sedang menganga. Perlahan, Day mengambilnya dengan penuh kecemasan. Buaya menyadarinya. Akhirnya ia mendapatkan selotip itu kemudian langsung membalut kepala Koi. Selanjutnya, Day mencari cara untuk keluar dari kolam renang tersebut dengan mencoba membuka ventilasi besi penutup terowongan tempat air mengalir, yang membuat kolam renang tersebut akhirnya kosong. Ketika akan mencoba membuka ventilasi tersebut, buaya berjalan dan berhenti tepat di atas ventilasi besi tersebut. Day mengusirnya menggunakan selotip dan buaya itu pindah ke sisi lain kolam. Dan Day kembali mencoba memutar baut ventilasi menggunakan kalung Koi. Ventilasi besi itu akhirnya terbuka. Day yang sedang mencari cara untuk membawa Koi masuk ke dalam terowongan tersebut, tiba-tiba buaya itu sudah duluan berjalan dan masuk ke dalam terowongan itu. Karena sudah hampir putus asa, berteriak minta tolong tidak ada satupun yang mendengar, Day nekat masuk ke dalam terowongan tersebut. Day merangkak ke dalam terowongan itu dan menemukan lubang atau ventilasi lain yang mengarah ke atas kolam. Ia langsung saja mendorong ventilasi itu. Ternyata dikunci. Day mendengar suara gonggongan Laki. Ternyata Laki menggonggong karena buaya mencoba mendekati Koi. Day menyadarinya melalui cermin. Langsung saja Day buru-buru menghampiri Koi yang hampir saja digigit buaya. Tanpa pikir panjang, Day menarik ekor buaya tersebut. Kemudian Koi sadar dan menanyakan apa yang terjadi. Sementara di atas, Laki sedang mencoba memakan pizza. Day memintanya kepada Laki dan Laki menjatuhkan kotak pizzanya ke bawah. Day memberikan Koi pizza. Scene berlanjut di hari ketiga. Tiba-tiba ada sebuah kayu jatuh dari atas kolam renang dan mengagetkan Day. Day dengan kondisi yang lemah tetap berusaha mencari jalan agar bisa sampai ke atas. Kali ini, Day menuliskan kata tolong menggunakan selotip dan akhirnya ia pingsan. Koi mencoba menyadarkan Day dan ia tersadar. Hujan pun turun. Mereka berteduh menggunakan sofa yang terdapat di kolam itu. Berganti ke hari keempat. Day yang sedang berjaga dari buaya akhirnya pingsan kembali karena kehabisan tenaga. Buaya itu pun berjalan mendekati Day. Day langsung sadar dan mengurung buaya itu masuk ke ventilasi besi tadi. Buaya itu sudah bertelur. Day mencoba merebus telur buaya itu dengan menggesekkan kayu untuk menghidupkan api dan merebus menggunakan air seadanya yang tersisa di kolam renang tersebut. Day dan Koi pun memakan telur buaya itu. Di hari kelima, Day dan Koi menarik sofa yang digunakan untuk menghimpit ventilasi besi tempat Day mengurung buaya tadi. Buaya pun langsung keluar. Koi buru-buru masuk ke dalam terowongan itu. Tetapi kotak musik hadiah pemberian Koi kepada Day di hari ulang tahunnya tertinggal di atas. Day buru-buru mengambil kotak musik tersebut sambil menghindar dari buaya dan berlari masuk menyusul Koi ke dalam terowongan. Kemudian, Day menutup terowongan tersebut dengan ventilasi besi tadi. Mereka berdua bermalam di terowongan tersebut. Berlanjut ke hari ke-6. Day mendapatkan kotak yang dijatuhkan Meyom ke dalam lubang itu. Isi kotak itu ada beberapa rokok dan suntikan narkoba. Langsung saja Day yang seorang pecandu menyuntikkan ke perutnya. Tiba-tiba ada sebuah balon udara yang mengalihkan perhatian mereka. Day buru-buru mencari cara dan berteriak minta tolong. Ternyata nihil. Balon udara yang dikiranya terbang bersama manusia itu hanya mainan anak-anak. Day terus saja berteriak minta tolong. Angin bertiup kencang dan melepaskan kawat jemuran dari atas sampai ke dasar kolam. Day perlahan menghampiri.
berharap ada cara yang bisa membantunya keluar menggunakan kawat jemuran itu. Tanpa pikir panjang, D mencoba memanjat menggunakan kawat jemuran itu hingga tangannya habis terluka. Dan hasilnya juga nihil. Kawat jemuran yang tersangkut di besi di atas kolam renang itu pun jatuh dan menyeret D kembali ke dasar kolam renang. Kaki D juga ikut patah. Ia membalut kakinya dengan bantuan potongan kayu seadanya. D setengah sadar. Tiba-tiba saja buaya menggigit kakinya D yang patah itu dan D pun terseret. D mencoba menyepak buaya dengan kaki kanannya dan buaya itu melepaskan gigitannya. D merangkak menjauhi buaya, tapi buaya terus saja berjalan menghampirinya. D memukuli kepala buaya itu dengan ember dan buaya itu pun pergi menjauhi D. Hujan turun. Koi berteriak dari dalam lubang karena basah dan air hujan pun perlahan memenuhi terowongan itu. Perlahan, D dengan keadaan kakinya yang patah itu mencoba menyusul Koi. Tetapi, lagi-lagi harus berhadapan dengan kejaran buaya. D langsung saja menjatuhkan sofa dan mengimpit buaya itu. D berlari terpingkal-pingkal dan akhirnya masuk ke dalam terowongan. Perlahan, D merangkak dan ia menemukan ventilasi lain yang dikiranya jalan keluar. Buru-buru D mendekati ventilasi itu, dan hasilnya nihil lagi. Ventilasi itu adalah akses ke kolam sebelah yang juga kosong. D berteriak hampir putus asa. D kembali masuk ke terowongan itu. Di hari ke-7, scene dilanjutkan dengan adegan dua orang laki-laki yang sedang memainkan balon udara tadi. Balon udaranya terdampar ke dasar kolam renang dan mereka pun bingung cara mengambilnya. Mereka mengikat tali di pipa besar yang ada di pelataran kolam renang, kemudian menurunkan tangga. Dua laki-laki itu turun ke dasar kolam mengambil balon udara tadi dan heran karena melihat darah. Mereka mengira seperti ada yang mati di sana. Mereka pun buru-buru pergi naik ke atas lagi karena hujan akan turun. D terlambat menyadari ada dua orang di dasar kolam renang. Ketika ia berteriak minta tolong, kedua laki-laki itu sudah berlari pergi dan hujan pun turun kembali. Dari terowongan itu, D kembali naik ke atas ke dasar kolam renang karena ia melihat ada tangga yang tergantung. Berhadapan dengan buaya yang mencoba menyerangnya, D terus saja perlahan-lahan menuju tangga itu. Sementara Koi sudah hampir tenggelam setengah badannya di dalam terowongan itu akibat air hujan yang terus turun. Buaya pun menyerang D dan hampir saja memakannya. D yang sambil mendengar teriakan Koi kemudian mematahkan kaki sofa dan menusukkan ke mata buaya itu, dan ia terlepas dari serangan buaya. Karena hujan, pipa yang menjadi tempat ikatan tali tangga tadi bergelinding dan tentu saja ikut menarik tangga ke atas kolam renang. Usaha D kembali nihil, sementara Koi sudah tenggelam di dalam terowongan itu. D yang sedang menangis, tiba-tiba kembali diterkam buaya dari belakang. Buaya itu perlahan menggigit perut D yang mulai kehabisan tenaga dan tidak dapat melawan lagi. Koi kembali berteriak dan langsung saja menyadarkan D yang kepalanya hampir digigit buaya. D menyangkutkan kayu ke mulut buaya yang sedang menganga kemudian merangkak pergi. Laki panik dan mencoba terjun ke kolam renang tanpa sadar kalau ia sedang dirantai. D berteriak melarang Laki, tapi Laki tetap saja berlari dan akhirnya tergantung dengan rantainya di pinggir kolam kemudian mati. D menangis, tapi ia tetap saja melanjutkan langkahnya mencari cara. Kemudian, dia mendapati besi dan menusukkan ke mulut buaya hingga buaya itu juga mati. D berhasil memanjat ke pelataran kolam menggunakan rantai bekas tergantungnya bangkai Laki di pinggir kolam tadi. D menuju ventilasi arah terowongan tempat Koi berada. Ia mencoba membuka ventilasi itu dengan bantuan tekanan besi, dan D bergantung di besi itu sampai kembali ke atas kolam renang. D terus saja menekan besi itu dan ventilasi terowongan terbuka. Hampir saja D jatuh kembali ke kolam renang, namun ia bertahan dengan kedua tangannya bergantung di pinggir kolam. D berusaha manjat dan akhirnya sampai lagi ke pelataran kolam renang. Buru-buru D masuk ke terowongan itu dan berhasil membawa Koi ke atas yang sudah pingsan terlalu lama. D mencoba menyadarkan Koi namun tidak kunjung sadar. Tiba-tiba Koi sadar dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.